Rapat direksi pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Saya, Rina Wijaya, berdiri di ujung meja panjang ruangan berkaca di Gedung Tinggi Nusantara Inance, Jakarta, ketika Pak Budi, Ketua Dewan, meletakkan oto Polaroid di depan semua orang. Oto itu menunjukkan saya dan Sari Kusuma sedang berpelukan di balkon apartemen kami. Ini bukan sekadar rumor, Bu Rina. Ini akta. Anda punya istri sesama jenis. Pilihannya sederhana, sembunyikan total atau kursi direktur Anda hilang besok pagi, katanya dengan suara datar. Ruangan hening seketika, mata semua direktur lain menatap saya seolah saya telah mengkhianati perusahaan. Saya merasa jantung saya hampir berhenti, tapi saya tahu ini baru permulaan. Sore harinya, saya pulang ke apartemen di kawasan Sudirman dengan pikiran berputar-putar. Sari sedang menyiapkan makan malam, senyumnya cerah seperti biasa. Hari ini bagaimana, sayang, tanyanya sambil memeluk saya dari belakang. Saya membeku sejenak, lalu memeluk balik lebih erat. Kami bertemu 5 tahun lalu di acara seminar keuangan universitas tempat Sari mengajar. Saat itu saya baru naik jabatan manajer senior, dia dosen muda yang penuh semangat. Cinta kami tumbuh pelan, rahasia, sampai kami menikah secara sederhana di Bali 2 tahun lalu, hanya dihadiri 2 teman dekat. Di Indonesia, terutama di kalangan bisnis elite Jakarta, mengakui hubungan sesama jenis berarti bunuh diri karir. Saya tahu itu, tapi Sari selalu bilang suatu hari kita bisa hidup terbuka. Malam itu, setelah Pak Budi mengancam, saya memutuskan untuk tidak bilang apa-apa pada Sari. Saya hanya bilang rapat hari ini melelahkan dan tidur lebih awal. Keesokan paginya, saya masuk kantor dengan kepala tegak. Saya menelepon pengacara perusahaan, memastikan tidak ada klausul moral yang bisa memecat saya secara langsung. Tapi saya tahu, di balik layar, Pak Budi dan kroninya sedang mengumpulkan bukti lebih banyak. Saya mulai menjaga jarak. Saya bilang pada Sari bahwa minggu ini saya harus lembur setiap malam untuk proyek besar. Sebenarnya, saya hanya duduk di mobil sendirian di basemen gedung, memikirkan bagaimana mempertahankan kursi yang telah saya bangun dengan keringat selama 10 tahun. Ambisi saya bukan main-main. Dari karyawan biasa, saya naik menjadi direktur di Si Inestasi karena keputusan-keputusan berani saya di tengah krisis finansial tahun lalu. Saya tidak mau kehilangan itu hanya karena cinta. Tapi setiap kali memikirkan Sari yang menunggu di rumah, hati saya sakit. Siang harinya, Ibu Lestari dari perusahaan saingan, Mega Capital, mengirim email rahasia. Kami pernah bertemu di konferensi. Saya tahu situasi Anda, Bu Rina. Jika Anda butuh dukungan, hubungi saya. Saya hapus email itu segera. Tidak boleh ada jejak. Malamnya, Sari bertanya kenapa saya semakin pendiam. Saya bohong lagi, bilang stres kerja. Itu keputusan pertama yang dingin, menyembunyikan ancaman dari Pak Budi demi menjaga ketenangan Sari. Tapi saya tahu, semakin lama saya sembunyikan, semakin besar lubang yang menganga di antara kami. 2 minggu berlalu dengan ketegangan yang semakin menumpuk. Di kantor, rumor mulai beredar pelan. Beberapa rekan mulai menghindari saya di kantin. Saya mendengar bisik-bisik di koridor, Bu Rina dekat sekali dengan dosen perempuan itu. Pak Budi memanggil saya ke ruangannya lagi. Kami punya oto baru, Bu. Di KAI dekat kampus Sari. Kalau ini bocor ke media, saham perusahaan bisa anjlok. Investor kami konserati. Saya menggigit bibir, tangan saya gemetar di bawah meja. Saya setuju untuk membersihkan semua jejak digital. Saya minta Sari menghapus semua oto kami di media sosial dan berhenti mengirim pesan manis di jam kerja. Sari marah, tapi saya bilang ini demi keselamatan kami berdua. Itu bohong kedua yang besar.
Saya mulai membuat keputusan dingin demi bertahan. Saya mempromosikan seorang karyawan yang saya tahu antil hanya karena dia punya koneksi dengan Pak Budi. Saya abaikan proyek Sari yang meminta bantuan saya untuk dana riset universitasnya. Setiap malam, saya pulang larut, mandi air dingin, lalu tidur di sofa agar Sari tidak memeluk saya. Hubungan kami mulai retak. Sari bertanya, "Apa kamu malu sama aku?" Saya jawab tidak, tapi mata saya menghindari tapannya. Di dalam hati, saya bertarung hebat. Cinta saya pada Sari adalah satu-satunya hal yang membuat saya tetap waras di dunia bisnis yang kejam ini. Tapi ambisi saya untuk menjadi CEO suatu hari nanti lebih besar dari segalanya. Saya yakin, kalau saya bisa bertahan 1 tahun lagi, posisi itu pasti jatuh ke tangan saya. Suatu malam, telepon dari nomor tak dikenal berdering. Suara pria, "Bu Rina, saya punya ide, Anda berdua di hotel tahun lalu. 100 juta, atau besok semua media tahu." Saya langsung transfer uang dari rekening pribadi. Itu pertama kalinya saya membayar untuk menyembunyikan cinta saya. Sari tidak tahu. Saya semakin menjauh, bilang saya harus keluar kota untuk audit. Sebenarnya saya menginap di hotel sendirian, memandang langit Jakarta yang penuh polusi sambil menangis diam-diam. Keputusan demi keputusan membuat saya merasa seperti orang asing di tubuh sendiri. Tapi saya tidak bisa mundur sekarang. Bulan ketiga menjadi neraka. Pak Budi memanggil rapat mendadak. Di layar proyektor, muncul email lama saya ke Sari yang entah bagaimana bocor. Isinya penuh kata-kata sayang. Ruangan gempar. Beberapa direktur menuntut penjelasan. Saya berdiri, suara saya hampir hilang, "Ini urusan pribadi." Pak Budi tersenyum dingin, "Pribadi yang mempengaruhi citra perusahaan." Saya pulang malam itu dengan surat peringatan resmi. Sari sudah menunggu di ruang tamu, matanya merah. "Aku tahu semuanya, Rina. Teman di kampus bilang ada rumor tentang kita." Untuk pertama kalinya, saya menangis di depannya. Kami berpelukan lama, tapi saya masih bilang, "Beri aku waktu. Jangan ungkap dulu." Sari setuju, tapi saya lihat luka di matanya. Di kantor, saya melakukan hal yang paling dingin, saya memecat asisten pribadi saya yang saya curigai sebagai sumber bocor. Tanpa bukti kuat, hanya karena naluri. Saya tahu itu salah, tapi saya tidak punya pilihan. Ambisi saya sudah seperti monster yang menguasai. Saya mulai minum kopi lebih banyak, tidur kurang, tubuh saya mulai drop. Sari semakin sering diam, kami jarang bicara. Suatu hari, dia bilang, "Kalau kamu terus begini, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan." Kata-kata itu seperti pisau. Tapi saya jawab, "Ini demi kita berdua." Bohong lagi. Rumor semakin liar. Media bisnis mulai menulis artikel samar tentang direktur perempuan dengan isu pribadi. Investor mulai bertanya. Pak Budi memanggil saya lagi, "Satu kesalahan lagi, Anda keluar." Saya pulang, melihat Sari tidur di sofa dengan air mata kering di pipi. Malam itu, saya duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota, dan bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya bisa terus berbohong pada orang yang paling saya cintai. Puncaknya datang di acara tahunan perusahaan di ballroom hotel mewah. Semua direksi hadir, termasuk calon investor besar dari Timur Tengah. Pak Budi naik panggung berpidato tentang nilai-nilai keluarga tradisional Indonesia. Lalu dia menatap saya, "Bu Rina, Anda mau tambahkan sesuatu tentang komitmen pribadi?" Mikrofon sudah di depan saya. Ruangan penuh orang. Saya melihat Sari duduk di baris belakang, undangan khusus yang saya minta diam-diam, mata kami bertemu. Dalam detik itu, segalanya berubah. Saya ambil mikrofon, suara saya tegas meski tangan gemetar, "Ya, Pak.
Saya ingin umumkan bahwa saya punya istri. Namanya Sari Kusuma. Kami menikah 2 tahun lalu. Saya tidak mau sembunyi lagi. Ruangan langsung hening seperti kuburan. Lalu gemuruh. Pak Budi pucat. Beberapa tamu berdiri dan keluar. Sari menutup mulutnya, air mata mengalir. Saya turun dari panggung, berjalan lurus ke arahnya, memegang tangannya di depan semua orang. Itu momen paling menakutkan sekaligus paling bebas dalam hidup saya. Malam itu, berita meledak di semua portal. Direktur Nusantara Inance umumkan pernikahan sesama jenis. Keesokan paginya, saya dipanggil ke ruang kontrak saya diputuskan dengan alasan pelanggaran kode etik. Saya keluar dari gedung itu dengan kotak barang pribadi, tapi kepala tegak. Sari menunggu di luar, memeluk saya erat. "Kamu gila, tapi aku bangga," bisiknya. Tapi harga yang harus dibayar langsung terasa. Keluarga Sari memutus hubungan. Media sosial penuh hate. Saya kehilangan beberapa teman dekat. Ambisi saya seolah hancur dalam semalam. Tapi anehnya, saya merasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa memeluk Sari tanpa takut. 3 minggu setelah pengumuman, hidup kami berubah total. Saya tidak punya pekerjaan. Tabungan kami menipis cepat. Sari harus ambil cuti dari kampus karena tekanan mahasiswa. Kami pindah ke apartemen lebih kecil di pinggiran Jakarta. Saya menghabiskan hari-hari melamar pekerjaan, tapi setiap saya ditolak setelah mereka cek berita. Sari tetap di sisi saya, tapi saya lihat dia semakin lelah. Suatu malam, dia menangis, "Aku senang kamu berani, tapi aku takut kita tidak bisa bertahan." Saya peluk dia, janji akan cari jalan. Di tengah kekacauan itu, saya mulai menerima tawaran wawancara dari media kecil yang mendukung isu. Saya cerita semuanya. Cerita saya viral. Banyak perempuan Indonesia yang mengirim pesan dukungan. Tapi di dunia bisnis, pintu tetap tertutup. Saya mulai berpikir mungkin karier saya sudah tamat. Saya bahkan pertimbangkan untuk pindah ke Singapura atau Australia. Tapi Sari bilang, "Kita lawan di sini." Keputusan dingin saya dulu sekarang terbayar dengan penyesalan. Saya kehilangan banyak, tapi saya dapatkan kejujuran. Suatu pagi, telepon dari nomor asing. Suara wanita, Bu Rina Wijaya. "Saya Ibu Lestari dari Mega Capital. Kami ingin bertemu." Saya ingat email lama itu. Saya setuju bertemu di KAI. Pertemuan itu mengubah segalanya. Ibu Lestari, CEO Mega Capital, tersenyum lebar di meja KAI. "Saya kagum dengan keberanian Anda, Bu Rina. Perusahaan kami butuh orang seperti Anda yang berintegritas. Kami tawarkan posisi CEO DC baru. Gaji 2 kali lipat, tunjangan lengkap. Mulai 3 bulan lagi setelah kontrak selesai." Saya terpaku. Saingan kami selama ini justru memberi saya kesempatan terbesar. Ibu Lestari bilang, "Di perusahaan lama Anda, mereka takut perubahan. Kami justru melihat kekuatan Anda." 3 bulan kemudian, saya resmi menjadi CEO di Mega Capital. Sari berdiri di samping saya saat pelantikan kecil-kecilan. Kami akhirnya bisa hidup lebih terbuka. Tapi luka tetap ada. Keluarga masih menolak, beberapa klien lama menghilang. Saya kehilangan banyak teman, tapi saya dapatkan posisi yang lebih tinggi dan cinta yang lebih kuat. Setiap malam, saya peluk Sari dan ingat perjalanan kami. Ambisi saya masih ada, tapi sekarang seimbang dengan kejujuran. Apakah benar bahwa mengungkap hubungan sesama jenis selalu menghancurkan karier, atau justru bisa membuka pintu kesuksesan yang lebih besar?